bersatu di dalam doa. Kita mau berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami merasa dan kami rasakan bahwa Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah online kami, walau kami masih di rumah kami masing-masing. Tapi kami tetap percaya Tuhan, bahwa kami di rumah kami masing-masing, kami tetap semangat dan kami tetap berpengharapan pandemi ini akan segera berakhir. Tuhan, kami yang berkati ibadah kami hari ini Tuhan, agar semuanya berjalan lancar hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau memuji Tuhan, adik-adik di rumah semuanya ya berdiri yuk. Kita mau bernyanyi hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Semua bertepuk tangan ya. Yang di rumah buat gerakannya ya Kak? Iya dong. Sehat dan kuat.
Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak kami dapat kami pakaikan, dapat kami dengarkan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak terang Tuhan. Berkati kakak kami Tuhan yang akan membawakan firman, agar apa yang telah dipersiapkannya semua yang berasal dari Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu sudah diambil semua Alkitabnya? Oke, semuanya buka Alkitabnya dari bacaan remaja kita hari ini dari kitab 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan 11. Sudah dapat semua? 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11. Yang sudah dapat katakan amin. Nah, kita baca bersama-sama ya. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan 11. Demikianlah firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita buka kembali Alkitab kita dari bahan bacaan kita hari ini, Markus 13 ayat 33 sampai dengan 37. Sudah dapat semua? Kita baca kembali ya, Markus 13 ayat 33 sampai 37. Demikianlah firman Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Nah, dari firman Tuhan kita tadi, kira-kira temanya apa coba? Ada yang tahu? Iya, tema firman Tuhan kita hari ini, berjaga-jagalah. Siapa di sini yang kalau mamanya mau pergi kan, nakku, nanti kan kalau mama pergi, bersihkan rumah ini dulu ya. Kalau nanti rumah kita udah bersih, nah ada hadiahnya untuk kalian, kata mamanya ya kan. Nah, terus mamanya pergi. Siapa di sini santai-santai? Ah, nantilah, nggak berjaga-jaga dia. Nanti pasti 5 menit lagi lah, 5 menit lah. Ditunda-tundanya. Tiba-tiba mamanya pulang ya kan, dilihatnya rumahnya. Ih, kok nggak kayak yang mama bilang kalian kerjakan? Kenapa masih kotor? Nah, seperti itulah juga bagaimana kalau Tuhan Yesus mau datang kedua kalinya. Kita disuruh Tuhan tadi apa di sini tadi? Berjaga-jagalah. Di kitab 1 Petrus tadi, berjagalah-jagalah karena lawan kita siapa lawan kita? Iblis. Seperti di kitab Markus tadi juga, seperti tuan rumahnya, disuruhnya penjaganya untuk berjaga-jaga. Tapi kalau tadi dia tidur, pas tuannya datang, apa yang terjadi? Tentu dia kena tegur sama tuannya. Seperti itu juga, bila Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan kita ditemukannya tidak setia kepadanya, apa yang terjadi? Apa yang kita dapatkan? Iya, kita akan masuk ke dalam mana? Surga atau neraka? Iya, kalau kita tidak berjaga-jaga, kita akan masuk ke dalam neraka yang panas sekali. Siapa di sini
kalau kena api suka dia. Itu ada kebakaran langsung dia, aku mau ke situ, enak, panas. Siapa di sini suka panas-panas? Panas kan? Kena api sedikit aja kita kepanasan. Apalagi kita masuk ke dalam neraka yang sangat-sangat panas. Dan itu bukan satu hari, untuk selama-lamanya. Jadi, sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus berjaga-jaga. Kita harus berlaku seperti yang dikehendaki Tuhan. Dan kita harus menjauhi larangannya. Amin. Amin. Nah, kita mau berdoa. Kita satukan hati kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk berjaga-jaga menanti kedatangan-Mu kedua kali ya Bapa. Bantu kami Tuhan agar melalui kehidupan kami juga nama Tuhan dimuliakan dan kami tetap setia melakukan kehendak-Mu dan menjauhi larangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik di rumah boleh siapkan persembahannya, berikan yang terbaik untuk Tuhan kita sambil bernyanyi Isakin kami endah oh Bapa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan tadi Tuhan kami telah melakukan persembahan kami. Kiranya Tuhan apa yang kami berikan dapat berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami masih ingin melanjutkan acara kami Tuhan, biarlah Tuhan yang tetap menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik sekalian, kita sebentar lagi akan mengadakan apa yo? Di bulan Desember apa yang paling dinantikan coba? Apa? Iya, kita akan merayakan Natal. Nah, meskipun kita Natalnya hanya di rumah saja, tapi Natal kita tahun ini seru loh, karena kita live dari GBKP kilometer 4. Tanggal berapa ya kita Natalnya? Kita akan Natal di tanggal 21 Desember 2020 di jam 2 siang sampai jam 6 sore. Jadi buat adik-adik semua, buka semua handphonenya di tanggal 21 Desember, buka YouTube ataupun Facebook nanti, kita live nanti dari situ. Nah, di Natal kali ini berbeda loh dengan Natal-Natal sebelumnya. Kenapa ya? Karena Natal kali ini kita memiliki beberapa buah pertandingan. Pertandingannya itu seru-seru loh, sebagai berikut. Videonya boleh adik kirim ke kontak personnya Kak Mary yang ada di bawah ini ya adik-adik. Apa saja ya pertandingannya? Tadi sudah tahu kan? Tapi satu anak hanya boleh mengikuti satu buah pertandingan, tidak boleh semua ya. Dan batas waktunya itu dimulai dari tanggal 7 Desember sampai dengan 13 Desember 2020. Bagi adik-adik yang mau ikut, durasinya itu antara 1 sampai dengan 2 menit. Sudah tahu semua adik-adik? Oke. Dan yang menjadi juara 1 akan ditayangkan pada saat live streaming di tanggal 21 Desember 2020 nanti. Buat adik-adik semua, semangat ya! Buat yang terbaik untuk Tuhan kita. Sampai jumpa, shalom! Kita mau puji Tuhan kembali sebelum
kita hari ini, kita mau bernyanyi Hati-hati Gunakan Tubuhmu. Bapa yang kami kenal dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami manusia yang hidup. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami telah dapat mengikuti ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ini ya Bapa. Bapa yang maha baik, kiranya kami dapat semakin hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan, dan nama Tuhan semakin dimuliakan melalui kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi corona ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang melalukan penyakit ini Tuhan, agar kami dapat bersekolah seperti sedia kala, dan kami dapat bertemu dan beribadah kembali dengan sahabat kami di gereja-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk para pemimpin bangsa kami. Kiranya Bapa yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk para pemimpin bangsa kami Tuhan, agar mereka lebih bijak lagi dalam menyikapi pandemi ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya berkatilah mereka Bapa, agar mereka juga semakin hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati juga adik-adik kami dalam persekolahannya Tuhan. Bantu mereka Tuhan, agar mereka dapat semakin berprestasi di dalam kehidupannya sehari-hari dan menjaga pergaulannya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami. Kiranya Bapa yang memberkati mereka di dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami yang kurang sempurna Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami manusia kami, Juru Selamat manusia yang hidup yang Tuhan mengajarkan kami doa Bapa kami. Kita ucapkan secara perlahan-lahan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih setia Tuhan menyertai kita dari dulu sekarang hingga maranatha tiba. Amin. Bapa, terima kasih.